وحيكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa tuqan ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Fat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah yang berbahagia juga karena hari ini, subuh hari ini adalah subuh hari tanggal 10 Muharram yang kita kenal sebagai Yaumu Asyura, yang puasanya itu siyamu Asyura, saumu Asyura, kata Rasul, yukafirus sanatal lati qablahu, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu, mulai dari Asyura tahun ini sampai Asyura tahun lalu. Tapi disclaimer bahwa yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil. Nah, ini agar kita tidak menganggap semua dosa kita termasuk dosa besar akan hilang, tidak. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi, syaratnya kalau dosa besar itu harus taubat. Tidak cukup dengan kita berpuasa, tidak cukup dengan amal-amal soleh yang lain. Nah, kenapa banyak amal-amal soleh yang diberikan ganjaran menghapuskan dosa-dosa kita? Karena sebenarnya dosa-dosa kecil ini kadang-kadang kalau dikumpulkan itu bisa setara secara kuantitas dengan dosa besar, bahkan mungkin lebih banyak jumlahnya ketika dikumpulkan jadi satu, mengalahkan jumlah dosa besar yang kita lakukan. Nah, untuk menghapuskan banyaknya dosa-dosa kecil tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali ibadah, termasuk diantaranya adalah puasa Asyura. Dan juga pada pagi hari ini, ya, selain momen Asyura juga momen hijrah, ya. Nah, ini juga motivasi bagi kita semua untuk banyak membaca sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran dari peristiwa hijrah yang itu tidak bisa kita ketahui kalau kita tidak mencoba untuk membaca langsung dan juga membayangkan bagaimana atau apa yang terjadi pada saat hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi insya Allah subuh hari ini kita akan menyambung pembahasan kita mengenai kitab Mau'izatul Mu'minin. Sekali lagi, ini adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddinnya Al-Imam Al-Ghazali. Sedangkan Mau'izatul Mu'minin ini adalah rangkuman atau ringkasan. Jadi kalau kita mau mencoba membaca Ihya Ulumuddin itu belum tentu bisa paham. Nah, untuk pemanasan, nah ini salah satu kitab yang recommended gitu ya, untuk kemudian kita baca sehingga bisa memiliki pemahaman secara general, baru bisa baca Ihya Ulumuddin. Nah, itu bisa lebih komprehensif nanti pemahamannya, seperti itu. Nah, insya Allah kita akan masuk ke bab setelah bab ilmu kemarin sudah kita bahas. Ini adalah bab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada yang bilang ini Ihya Ulumuddin kan sebenarnya kitab akhlak, kenapa kok ada nyempil di sini bab akidah? Maka jawabannya adalah karena yang namanya akhlak, yang namanya perilaku itu munculnya dari keyakinan. Semakin benar keyakinannya, maka semakin benar perbuatan dan perilakunya atau akhlaknya. Karena itulah kemudian bab ini ditaruh di awal oleh Imam Ghazali. Kemudian di dalam kitab ini juga ditaruh di awal. Karena sekali lagi ini hanyalah ringkasan atau rangkuman. Yang mana rangkuman ini disusun oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ini ada yang unik sebenarnya, karena mazhab akidahnya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dengan Al-Imam Al-Ghazali itu berbeda. Tapi uniknya beliau merangkum dengan tetap mempertahankan tulisan Al-Imam Al-Ghazali meskipun itu bertentangan dengan
akidah yang diyakini oleh beliau. Nanti akan kita bahas. Itu ya. Jadi bab akidah ini juga bab yang paling sering menyebabkan perkelahian di zaman kita. Mungkin tidak perkelahian secara fisik ya, tonjok-tonjokan, tidak. Tapi minimal itu perkelahian di medsos. Ya. Jadi adu bulat di medsos. Bahkan kadang-kadang yang tidak paham ikut serta masuk ke sana gitu ya, ikut meramaikan gitu ya, pergulatan akidah. Nah, kadang-kadang ada yang mengklaim begini, Asy'ari itu sesat, Maturidi itu sesat karena melakukan takwil. Kemudian ada lagi yang mengatakan Salafi atau Wahabi itu sesat karena menyamakan atau mentasybih Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nah, ini kan yang banyak kita temui di media-media sosial. Sebenarnya seperti apa? Karena kalau ini tidak kita damaikan, sampai hari kiamat kaum muslimin itu tidak bisa bersatu. Gitu ya. Yang namanya bersatu itu tidak mesti mazhabnya jadi satu keyakinan semua, jadi seragam semua, tidak. Tapi bagaimana ketika ada perbedaan itu kita bisa saling memaklumi dan saling memahami. Kaidahnya adalah nata'awan fi mattafaqna ala mattafaqna. Kita saling tolong menolong atas apa yang kita sepakati, wa natasamah fi makhtalafna, dan kita saling bertoleransi untuk hal-hal yang kita perselisihkan. Itu harusnya kaidah yang kita pegang erat, gitu ya. Nah, ini bab akidah kita akan langsung masuk. Ini sebenarnya pembahasan yang penting juga, gitu ya, agar jangan sampai pada poin-poin yang disepakati oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah kemudian ada penyimpangan begitu atau kesalahan dalam keyakinan kita, waliyadzubillah. Ya. Karena konsekuensinya berat kalau masalah akidah ini. Tapi sekali lagi disclaimer, akidah itu tidak semuanya bersifat usul, tidak semuanya bersifat pokok. Kalau tidak dilakukan atau tidak diyakini maka sesat. Untuk hal-hal yang disepakati itu namanya hal yang sifatnya usulul akidah, pokok akidah. Apa itu? Allah itu esa, Allah tidak serupa dengan makhluk, itu namanya pokok akidah. Kalau ada orang yang meyakini Allah seperti makhluk atau makhluk seperti Allah, atau ada yang bersekutu dengan Allah dalam hal kekuasaan di dunia ini, di alam semesta ini, maka itu berarti sudah menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Kalau ada yang bilang ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad, berarti itu sudah menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mau gampangnya kita lihat fatwa MUI, itu sudah rangkuman ya, yang isinya adalah usulul akidah. Walaupun belum tercover semua di sana, karena memang tujuannya hanya memberikan panduan secara ringkas. Kembali bahwa yang namanya akidah itu ada yang bersifat pokok, usulul akidah, dan ada yang namanya furu'ul akidah. Jadi bukan cuma masalah fikih yang boleh berbeda, tapi dalam masalah furu'ul akidah itu bisa berbeda. Apa itu furu'ul akidah? Biasanya membahas mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang menjadi titik perbedaan di antara Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Baik, kembali Ahlussunnah wal Jamaah sendiri itu apa? Ini istilah yang tidak ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dalam hadis itu ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Oh, share screen-nya belum muncul. Atau ini? Sudah nyambung tapi belum bisa. Ya, sudah ya? Oh iya. Ya. Baik. Ini tadi ya covernya. Kalau cover tadi kelihatan Pak ya? Nah, ini baru slide kedua. Tadi baru cover saja. Nah, ini ya. Jadi terminologi istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu artinya apa? Di zaman Nabi itu nggak ada. Nabi hanya menyinggung ma'ana alaihi wa ashabi, itu yang pertama. Yang kedua, beliau hanya menyinggung di beberapa riwayat hadis mengenai jamaah. Yang keluar dari jamaah ya, menyimpang dari jamaah maka dia menyimpang ke neraka. Rasul hanya mengatakan jamaah, tapi tidak ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini digunakan untuk
kalau secara generalnya, frame umumnya itu lawan dari Syiah, atau satu golongan yang mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak termasuk dari aliran-aliran yang sesat. Ada Mu'tazilah, Mu'attilah, kemudian ada Syiah, kemudian ada Murji'ah, ada banyak begitu ya akidah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham akidah yang yang tidak menyimpang sebagaimana menyimpangnya aliran-aliran sesat tersebut, gitu ya. Di antaranya adalah Syiah. Nah, ini kemarin yang lagi ramai Iran, gitu ya. Iran versus Zionis. Mana yang kita dukung? Nggak usah nanya kalau seperti itu. Itu sudah jelas kalau kita dukung Iran. Iran itu sesat. Kita sepakat. Tapi ketika ada sesat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Syiah Imamiyah yang dipegang mazhabnya oleh Iran itu masih muslim. Boleh dicek di Majmu'atul Fatawa. Hanya saja mereka itu adalah ahli bid'ah. Dan kata beliau lebih baik ahli bid'ah daripada orang kafir. Artinya ketika disuruh pilih dukung Iran apa Zionis, jelas pilihan kita dukung Iran. Walaupun sesat, sekali lagi. Jadi tidak boleh kita mendukung kemudian membutakan mata atas kesesatan atau kejahatan yang dilakukan oleh Iran atau Syiah misalnya. Tidak. Tapi kita harus berpandangan objektif. Itulah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Min ghairi tafritin wala ifrat. Baik. Kembali. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah paham dalam akidah dalam Islam yang muncul sebagai respon dari hadirnya aliran-aliran sesat. Sebagai contoh ada namanya Khawarij. Apa itu Khawarij? Aliran yang cenderung mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Ada orang minum minuman keras langsung dibilang kafir. Nah, itu Khawarij. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa tidak boleh mengkafirkan seorang muslim karena sebab dosa besar. Tidak boleh. Nah, itu sebagai satu contoh. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini memberikan panduan dalam seluruh bidang aspek akidah untuk membentengi kita dari aliran-aliran sesat. Dalam masalah takdir, contoh kedua, ada namanya paham Qadariyah yang menyatakan bahwa yang menciptakan takdir itu manusia itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala dalam takdir itu. Ada lagi paham Jabariyah sebaliknya, fatalistik. Tidak ada peran manusia dalam takdir. Semuanya itu seperti boneka. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya menjalani saja. Itu kata Jabariyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak, takdir itu adalah hasil korelasi antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan makhluk. Nah, itu sebagai contoh bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu merangkum pandangan-pandangan atau paham-paham yang bisa memberikan panduan kepada kita agar tidak tersesat sebagaimana aliran-aliran sesat yang sudah ada di zaman lampau. Gitu ya. Nah, dalam masalah furu' akidah, cabang akidah yang tadi kita singgung, Ahlussunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, sekali lagi masalahnya ada di dalam sifat Allah. Ini singkat saja, hanya untuk memberikan wawasan. Oh, ini ada perbedaan. Kita tidak akan membahas sampai ke dasar atau ke pangkalnya, karena butuh waktu yang cukup panjang. Jadi As-Safarini beliau menyatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 kelompok. Siapa? Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Ahlul Athar. Ahlul Athar. Sekarang yang banyak kelahi itu Asy'ariyah plus Maturidiyah melawan Ahlul Athar. Ini yang sampai detik ini saling menyesatkan. Walaupun tidak semuanya gitu ya. Tidak semua Asy'ariyah menyesatkan dari kelompok Ahlul Athar, ataupun sebaliknya tidak semua Ahlul Athar menyesatkan Asy'ariyah. Tapi kalau sudah kita dengar ada yang mengatakan Asy'ariyah sesat, nah itu berarti sudah termasuk dari paham yang ekstrim di Ahlul Athar itu. Ya, jadi gradasinya juga banyak. Di Asy'ariyah Maturidiyah itu gradasinya banyak. Di Asy'ariyah itu juga gradasinya banyak. Yang di tengah-tengah ini masih bisa disatukan, tapi kalau sudah ujung sama ujung itu sulit, gitu ya.
Maka bagaimana kita yang ada di tempat ini itu termasuk di antara yang di tengah itu, gitu ya. Jadi ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahlul Athar. Singkatnya mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang kemudian menggambarkan seolah-olah serupa dengan makhluk. Apa itu? Contohnya istiwa. Istiwa itu kalau diterjemahkan salah satu, sekali lagi saya garis bawahi, salah satu artinya duduk. Dalam Al-Quran Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah adalah yang maha pengasih. Allah beristiwa di atas arsy. Akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat bagaimana kita menyikapi kata istiwa. Kalau kita pahami duduk, jangan-jangan nanti jadi seperti makhluk, menyamakan Allah dengan makhluk. Maka Asy'ariyah dan Maturidiyah mengambil jalan, kalau gitu kita takwil. Apa itu ditakwil? Dipalingkan dari makna lahiriah kepada makna yang tidak lahiriah. Karena istiwa itu memberi kesan duduk, maka diartikan istiwa itu sebagai istaula, menguasai. Secara bahasa itu mungkin dalam bahasa Arab. Makanya yang tidak paham bahasa Arab itu tidak akan paham dasar atau duduk masalah atau duduk perkara perbedaan pendapat di antara para ulama. Masalahnya yang paling banyak kelahi adalah orang yang nggak paham itu, gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kata Dunning-Kruger, semakin orang nggak tahu, semakin yakin dia itu benar. Gitu. Nah itu kita harus hati-hati. Ya jangan sampai kita termasuk contoh dari fenomena Dunning-Kruger begitu ya. Baik, kembali. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mentakwil supaya apa? Supaya tidak menyerupai sifat makhluk. Sedangkan Ahlul Athar mengatakan tidak, kita biarkan saja kata istiwa ya istiwa. Kalau konteksnya Arab tidak ada masalah. Masalahnya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Arab bisa tetap dipertahankan teksnya istawa, Allah itu istawa, selesai masalah. Maknanya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlul Athar itu mengisbat pokoknya istiwa, bukan istaula, bukan apa. Istiwa, Allah berfirman istawa alal arsy. Nah, itu untuk yang Arab masih mending, tapi kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini yang sulit. Gitu ya, ini yang sulit. Tapi boleh dicek ke terjemahan Depak apa terjemahannya istawa itu. Nah, kita akan tahu apa mazhab yang dipegang oleh negara kita, gitu ya. Nah itu untuk perbedaannya. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah itu mentakwil sifat yang beresiko menyamakan antara Allah dengan makhluk, sedangkan Ahlul Athar mempertahankan teksnya sebagaimana adanya. Tapi kemudian Ahlul Athar ini bergradasi seperti tadi kita sebutkan. Kalau tidak hati-hati, ketika orang ada dalam mazhab Ahlul Athar ini, cenderung dia bisa mentasybih, menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena tidak diakui, ada yang sampai mengatakan Allah duduk seperti duduknya raja di atas singgasana. Ini para ulama salaf nggak ada yang ngomong kayak gitu. Mereka nggak ada yang mengartikan istawa itu seperti itu, tidak ada. Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, beliau cuma bilang bertanya tentangnya bid'ah, selesai perkara. Nah itu sikapnya para ulama salaf. Nah ulama khalaf, nah itu diwakili oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mentakwil. Kenapa? Manusia kalau terjemahannya tidak ditakwil, manusia itu cenderung mentasybih antara Allah dengan makhluk dalam pikirannya, gitu ya. Nah itu satu contoh saja. Ini banyak ayatnya di dalam Al-Quran yang seperti itu. Nah itu hanya satu contoh. Jadi perbedaan Asy'ariyah, Maturidiyah dan Ahlul Athar itu hanya dalam masalah sifat. Tapi mereka sepakat tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kesepakatannya itu bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang mulia dan sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Nah itu usul atau pokoknya yang harus kita pahami. Nah Syekh Jamaluddin Al-Qasimi itu masuk kategori Ahlul Athar. Tapi ketika kita tahu beliau merangkum kitab Ihya Ulumuddin,
dan beliau tetap mempertahankan bab akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita tahu bahwa beliau termasuk ahlul athar yang pertengahan. Jadi ahlul athar yang masih mengakui Asy'ariyah dan mengakui Maturidiyah berarti mereka ahlul athar yang pertengahan, yang moderat. Tapi ketika sudah menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu berarti sudah masuk yang beranjak ke arah ekstrim. Kenapa? Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua ulama-ulama besar yang dikutip kitab-kitabnya itu semuanya Asy'ari. Gitu ya. Jadi ketika disebut sesat berarti para ulama itu semua sesat. Kalau sesat buat apa dipelajari kalau gitu kitabnya? Itu yang jadi pertanyaan. Nah gitu. Itu sebagai pembuka kita bahwa dalam masalah akidah ini ada perbedaan pelik yang kemudian menyebabkan sebagian orang itu berkelahi. Ya, sebagian orang berkelahi. Tapi secara umum ya, bahwa namanya ahlul athar itu ada di 3 kelompok ini, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah, dan ahlul athar. Nah ini karakteristik akidah, bab akidah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin beliau, moderat dan berimbang. Kenapa? Karena memadukan antara dalil tekstual dengan akliyah dan nakliyah. Kalau ahlul athar itu tidak pakai akliyah, mereka hanya pakai nakal, hanya pakai riwayat, hanya pakai Al-Quran dan hadis. Mereka tidak menggunakan akal atau logika. Kenapa muncul akal atau logika untuk menjadi dasar dari ilmu akidah? Sebabnya munculnya aliran sesat pernah kita singgung sebelumnya yang namanya Mu'tazilah, yang mereka menempatkan akal di posisi pertama sebagai dalil. Al-Quran dan hadis kalah. Muncullah doktrin mereka bahwa Al-Quran itu makhluk. Nanti akan ada pembahasan. Nah, padahal tidak seperti itu. Maka muncullah Asy'ari dan Maturidi untuk membantah Mu'tazilah. Nah itu asal muasalnya. Kenapa akal atau logika digunakan sebagai dasar akidah? Ya, jadi untuk membantah kelompok atau aliran-aliran sesat seperti Mu'tazilah. Kemudian komprehensif, menyeluruh, dimensi spiritual, karena memang beliau itu salah satu ulama sufi ya, dan ulama Asy'ari. Beliau memiliki kitab itu Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Jadi akidah yang pertengahan kalau kita terjemahkan bebas gitu ya, atau pertengahan, bersikap pertengahan dalam masalah akidah. Nah ini akidahnya Imam Al-Ghazali adalah Asy'ari. Sekali lagi Syekh Jamaluddin Al-Qasimi adalah Athari. Ternyata meskipun berbeda itu tidak menjadi penghalang mereka untuk saling mengakui keilmuan satu sama lain. Nah, mengenai zat Allah Subhanahu wa taala yang disepakati bahwa Allah itu Ahad, Esa. Artinya tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk, menempatkan kekuasaan kepada makhluk sebagaimana kekuasaan Allah, atau memberikan sifat kepada Allah yang itu menggambarkan kelemahan dan kekurangan. Sebagai contoh, Allah sang dokter. Dokter itu sifat makhluk. Dokter itu tidak bisa memastikan kesembuhan. Allah bukan dokter. Allah Asy-Syafi yang menyembuhkan, bukan dokter. Nah itu sebagai satu contoh. Itu hal yang disepakati. Nah, kemudian Allah Baqa, kekal. Oh ini Qadim itu artinya bukan kekal ya. Nah ini lupa diedit. Qadim itu artinya terdahulu. Kemudian tidak bermula dan tidak berakhir. Jadi tidak boleh kemudian memikirkan bagaimana Allah bermula, bagaimana Allah berakhir. Ya. Kemudian Allah selalu ada ya, dulu, sekarang maupun yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia dan agung. Jadi tidak boleh memberikan sifat kepada Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Khawatirnya adalah sifat yang kita berikan justru menggambarkan kekurangan dan kelemahan. Sebagai contoh tadi, Allah sang tabib, ada bukunya. Ada bukunya. Mungkin itu kesalahan yang tidak disengaja begitu ya. Tapi bagi kita ke depan itu kita harus berhati-hati. Ketika mensifati Allah dengan sang tabib, nah itu justru menggambarkan kekurangan. Itu tidak boleh. Huwal awwal wal akhir. Ini ada dalam surat Al-Hadid. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah maha mengetahui.
Nah, ini mukaddimah dari bab akidah beliau. Kemudian ditegaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah jismun musawwar. Jismun musawwar itu artinya adalah bentuk fisik sebagaimana bentuk fisiknya makhluk. Jadi jangan sampai ketika menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita, dan tidak boleh menggambarkan Allah, kemudian yang muncul dalam pikiran kita pasti gambaran makhluk. Karena manusia itu tidak bisa membayangkan sesuatu yang belum pernah dia lihat. Itu pasti. Ya. Maka jangan pernah membayangkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita. Maka ditegaskanlah dalam doktrin Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim musawwar sebagaimana yang sudah kita lihat, tidak pernah kita saksikan. Kemudian tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi. Kalau ini adalah doktrin Asy'ariyah, ya, tidak dibatasi dengan arah dan juga tempat. Ya. Kenapa? Karena Allah ada sebelum tempat itu ada, Allah ada sebelum zaman itu ada. Itu doktrin Asy'ari sekali lagi. Kalau Asy'ari tidak mikir sampai seperti itu. Apakah dulu ada zaman? Apakah sebelum manusia ada itu ada zaman? Apakah sebelum manusia ada itu ada tempat? Itu Asy'ari nggak mikir kayak gitu. Kalau ada Asy'ari yang ikut terjun ke sana, ini artinya Asy'ari yang tidak tahu posisinya gitu, atau kasarnya mohon maaf tidak tahu diri. Karena Asy'ari itu artinya tidak menggunakan dalil logika, hanya menggunakan Quran dan hadis. Kalau masuk ikut-ikutan membahas mengenai apakah Allah bertempat atau tidak, Allah diliputi arah atau tidak, itu artinya sudah menyimpang dari pakemnya sendiri, gitu ya. Nah itu. Ini adalah doktrin yang persamaan usulnya adalah tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Yang bukan jasad dan tidak dibatasi itu adalah penegasan dari Asy'ari untuk menegaskan tidak ada persamaan antara Allah dengan makhluk. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala hayat, hidup. Hidupnya Allah tidak seperti hidupnya manusia. Hidupnya manusia bagaimana? Diawali dengan ketiadaan. Kemudian hidupnya manusia akan berakhir dengan kematian. Nah, sedangkan hidupnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan hidupnya makhluk. Kemudian kalam, berfirman, mohon maaf ini belum diganti, bukan berbicara. Berbicara itu makhluk. Jadi untuk menggambarkan perbedaan antara Allah dengan makhluk, berfirman. Ya. Allah itu maha berfirman, mutakallim. Bagaimana kalau manusia berbicara itu membutuhkan alat atau perangkat? Apa itu? Kita butuh lisan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, berfirmannya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bicara lagi tentang alat. Ya, karena berbeda. Kemudian kuasa, kudrah, kuasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas sedangkan makhluk terbatas. Sama pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, meliputi segala sesuatu dan tidak membutuhkan alat sebagaimana makhluk. Kemudian basar juga sama. Jadi mutakallim, sama dan basar itu berbeda dengan sifat makhluk. Ketika makhluk membutuhkan alat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan instrumen. Ya, tidak membutuhkan instrumen. Baik. Nah, ini adalah doktrin dasar dalam akidah atau keyakinan kita. Kemudian maha taunya Allah Subhanahu wa taala juga berbeda dengan taunya makhluk. Kita tahu itu melalui proses belajar, melalui proses membaca, tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu tidak melalui semua proses itu. Jadi Allah, sifat-sifat Allah tidak membutuhkan alat atau instrumen dan tidak butuh proses. Ya, suatu hal yang terjadi secara konstan. Gitu ya. Kenapa? Karena sifat Allah Subhanahu wa taala ada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, itu. Jadi bahwa Allah itu qadim, terdahulu, sedangkan makhluk itu hadis atau baru. Gitu ya. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan ada daun yang jatuh di atas muka bumi itu Allah tahu. Wah, jangan dibayangkan. Ya, bisa pusing kita gitu ya. Bagaimana membayangkan kita mengetahui dari ujung ke ujung semua orang, setiap orang kita tahu sedang apa dalam waktu yang bersamaan, itu nggak mungkin bagi manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu, bahkan satu daun di setiap penjuru bumi ini Allah tahu yang jatuh setiap detiknya. Mohon maaf, security saja mengawasi satu layar yang isinya adalah
gambaran CCTV itu hanya 8 saja itu sudah pusing itu. Boleh ditanya ke teman-teman kita yang kebetulan punya pengalaman gitu ya. Nah, tapi itulah bedanya taunya Allah dengan taunya makhluk. Ya. Jadi jangan kita samakan. Karena banyak, mohon maaf, ini di luar Islam itu mereka tidak punya doktrin ini sehingga mereka cenderung menyamakan Allah dengan makhluk. Ada film tentang kisah Nabi Nuh tapi di remake ke zaman modern. Kemudian Tuhan digambarkan sebagai manusia. Gitu ya. Dan karena memang di Amerika itu banyak rasisme warga kulit berwarna, maka dijadikanlah yang jadi Tuhan itu adalah orang keturunan Afrika gitu ya. Nah, jadi yang seperti ini tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah umat Islam. Kalaupun terjadi, itu sudah menyimpang dari paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kemudian bagaimana kuasa atau kehendak Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi Allah itu adalah mudirul kainat, mengatur seluruh bagian dari alam semesta ini, wa mudirul hadisat. Dan juga segala kejadian yang terjadi di atas muka bumi tidak terjadi kecuali atas seizin atau kehendak atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya dasar keyakinan ini, maka setiap yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan menjadi beban. Karena kita paham semuanya sudah ditakdirkan. Mau usaha bagaimanapun, kalau sudah jadi kehendak Allah, sudah jadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak menyesal, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak meratapi apa yang terluput dari kalian. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu mutlak, tidak dibatasi oleh makhluk atau dibatasi oleh apapun, dan semua bagian dari takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah. Ya. Allah pasti adil dan setiap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Bahkan Asy'ari mempertegas bahwa Allah itu tidak wajib memberikan kita surga. Kalau kita beramal soleh, kita masuk surga bukan karena perbuatan kita. Kenapa? Kalau karena perbuatan kita, artinya Allah wajib memasukkan kita dalam surga. Ya Allah, karena saya sudah beramal soleh, masukkan saya ke surga. Harus gitu ya. Tidak, Asy'ari mengatakan kita masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena Allah Maha memberikan, Allah Maha dermawan, maka kemudian kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, ini bicara tentang kehendak atau kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala, yang ada adalah kewajiban bagi makhluk. Maka Allah memasukkan manusia ke surga bukan karena luzum, bukan karena kewajiban, tapi karena itu adalah ya Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mutakallim. Nah, ini yang tadi kita singgung. Sifat berfirmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu Maha berfirman, dan salah satu firman Allah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Atau kitab-kitab yang lain, ya isi dari kitab-kitab yang lain itu juga merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Sekali lagi ditegaskan, firman Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Pasti akan muncul dalam pikiran kita masing-masing. Berarti Quran yang kita punya di rumah, yang ada di masjid itu makhluk atau bukan? Nah, bagi Asariyah dia menyetop, nggak boleh bertanya begitu, nggak boleh, bid'ah itu Asariyah. Tapi Asy'ariyah ya, mengatakan bahwa Quran yang bukan makhluk itu bukan Quran yang ada di situ, itu adalah simbol. Tapi Quran yang bukan makhluk adalah yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, min ghairi sautin wala harfin, tanpa yang bukan yang diucapkan dan bukan yang tertulis, gitu ya.
Tapi kalau ada yang bilang ini kan bukan, mengutip doktrin Asy'ari mengatakan ini kan bukan Quran yang dimaksud gitu ya, berarti boleh kita bakar, kita rendahkan, kita injak-injak. Tidak. Gini, kalau kita ada foto presiden atau bendera Indonesia dah gitu ya, kita demo kemudian kita taruh bendera itu, kita injak, apakah artinya kita sudah menginjak-injak seluruh bangsa Indonesia? Secara fisik tidak, tapi secara maknawi iya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang melecehkan, merendahkan, membakar dan lain sebagainya, dalam doktrin Asy'ari sendiri itu dia bisa berakibat pada murtad karena merendahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah itu, jadi Al-Qur'an itu bukan makhluk, itu doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Sampai-sampai Mu'tazilah ini pernah bersekutu dengan penguasa saat itu. Ulama yang mengatakan Quran bukan makhluk itu ditangkapi, ya. Kemudian mereka disiksa satu-satu. Nah, Imam Syafi'i itu pernah dites, ya, oleh ulama Mu'tazilah. Ditanya, beliau ketika mau keluar ditanya, Quran itu makhluk atau bukan? Nah, ini kecerdasan Imam Syafi'i. Beliau tidak berbohong tapi juga tidak mengikuti doktrin sesatnya Mu'tazilah. Beliau bilang begini, Taurat, cuma ditanya Quran, beliau bilang Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Yang dimaksud dengan makhluk oleh beliau adalah jari-jarinya, bukan Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Itu namanya Tauriyah gitu ya. Beliau tidak berbohong, ini semua adalah makhluk, yang ada di tangan ini makhluk gitu ya, yang di tangan ini seperti itu, bukan Al-Quran yang makhluk. Akhirnya beliau saat itu lolos dan beliau pindah hijrah ke Mesir begitu ya, awalnya di Baghdad. Baik, nah itu, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan firman Allah adalah sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bukan makhluk, maka sifat Allah bukan makhluk. Itu harus kita pegang teguh. Nah, berkaitan dengan perbedaan antara Quran yang ada dalam ilmu akidah dengan Quran yang kita pegang secara fisik, makanya dalam ilmu fikih kita tidak akan temui hukum menyentuh Quran. Cari, tidak akan ketemu hukum menyentuh Al-Quran. Yang ada adalah hukum menyentuh mushaf. Hukum menyentuh mushaf. Kenapa digunakan istilah mushaf bukan Al-Quran? Untuk keluar dari perbedaan pendapat mengenai Quran itu yang bagaimana secara deskripsi definisinya. Ya, itu ya. Jadi perbedaan hanya berkisar masalah deskripsi Al-Quran, tapi sepakat Al-Quran bukan makhluk. Kemudian perbedaan antara Allah dengan makhluk, ya. Allah itu qadim, terdahulu, sedangkan makhluk itu baru, hadis. Allah itu tidak membutuhkan makhluk, ya, sedangkan makhluk itu punya sifat bergantung, ya. Makhluk itu punya sifat bergantung. Jadi tidak mungkin ada makhluk yang bisa sendiri seorang diri menyelesaikan semua permasalahan. Minimal dia akan bergantung pada sesuatu. Dan dalam surat Al-Ikhlas kita menyatakan Allahus Samad. Kita tidak bergantung kepada yang lain sebelum kita bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah memberi sedangkan makhluk yang diberi. Allah memberikan rizki, memberikan nikmat bukan karena kewajiban, tapi karena ihsannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh ya, ihsan itu artinya bukan ulas asih. Ini yang lagi tren sekarang ya. Ihsan itu bukan ulas asih. Jadi kalau diterjemahkan ihsan, diterjemahkan dengan ulas asih, itu salah. Karena dalam bahasa Arab kata ihsan itu cakupan maknanya sangat luas. Ketika diterjemahkan ulas asih, itu jadi mendestruksi makna dari kata ihsan itu sendiri. Nah, itu intermezzo saja. Nah, gitu ya. Jadi Allah memberi sedangkan makhluk diberi. Kita percepat keimanan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini lembar terakhir dalam Mau'izatul Mu'minin. Ya. Bagaimana kita beriman pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Maka kita beriman kepada beliau, ya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ummi.
tidak bisa baca tulis. Meskipun ummi ini kemudian diperselisihkan maknanya apa, betul-betul secara tekstual tidak bisa baca tulis, atau maknanya sebenarnya tidak bisa menulis, atau ada makna lain gitu ya. Yang jelas ummi kembali pada Rasulullah SAW. Dan beliau berasal dari suku Quraisy, dan risalah beliau itu tidak hanya untuk bangsa Arab, tapi juga untuk orang-orang ajam, orang-orang non-Arab. Bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Ya, untuk jin. Makanya beliau kemudian berdakwah kepada bangsa jin. Kemudian beliau membawa Al-Quran yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yang bilang Quran itu adalah ucapan makhluk, ucapan malaikat, itu adalah kalimat yang bisa berkonsekuensi pada kekafiran. Kenapa? Artinya mengingkari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, ketika disebut sebagai ucapan Nabi Muhammad atau ucapan malaikat. Karena ada, zaman kita sekarang ini ada yang seperti itu. Kemudian mengambil beberapa ayat yang maknanya itu sebenarnya adalah fasilitas, fasilitator. Wa innahu laqaulu rasulin karim, dan sungguhnya Quran itu adalah ucapan utusan yang mulia, malaikat. Maksudnya malaikat itu jadi fasilitator penyampai, bukan sebagai pengucap. Gitu ya. Jadi ada Imam Syafi'i mengatakan misalnya mazhab saya benar. Ini contoh saja. Mazhab saya benar. Kemudian disampaikan dari generasi ke generasi. Pengucap terakhir tetap mengatakan ini ucapannya Imam Syafi'i, dan kita mengatakan ini ucapannya Imam Syafi'i. Hanya saja pengucap terakhir menyampaikan pada kita. Itu secara hakikinya seperti itu. Jadi nggak boleh mengatakan Quran itu adalah ucapan makhluk. Itu perlu kita garis bawahi. Nah gitu ya. Kemudian kewajiban untuk membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa disebut beriman ketika dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang kita sedang dibuat ragu. Kenapa? Nanti kemudian dikatakan Islam, Kristen, Yahudi itu sama-sama agama samawi, sama-sama masuk surga nanti. Yang di zaman kita ya, Nasrani dan Yahudi yang di zaman kita, yang kita bahas, bukan zaman dulu. Dasarnya katanya kan sama-sama beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permasalahannya adalah Nasrani dan Yahudi tidak meyakini dan membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak bisa disebut sebagai beriman. Tidak bisa disebut sebagai beriman. Meskipun mungkin membenarkan ada namanya hari kiamat, istilahnya dalam bahasa Inggris lah gitu ya. Nah jadi kewajiban ini adalah kewajiban yang mutlak. Kemudian aspek-aspek dari keimanan ini beberapa hal yang dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, kita tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblat. Ini harus kita garis bawahi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Ya. Jangan dikit-dikit dikafirkan. Nanti kita jadi khawarij nanti. Dan khawarij itu termasuk yang menyimpang ya dalam masalah akidah. Maka ditegaskan tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblat, termasuk dalam masalah Syiah kita harus hati-hati. Nah itu jadi warning untuk kita semua gitu ya. Karena mohon maaf, ini memang dulu sempat tren istilah Syiah bukan Islam. Ini slogan yang cenderung berbahaya karena memukul rata. Kalau kita baca Majmu'atul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang selama ini dianggap mengkafirkan Syiah, beliau sendiri membagi Syiah menjadi 3 yang disepakati kekafirannya, yaitu yang mengangkat Ali sebagai Tuhan, sebagai Nabi. Yang kedua disepakati tidak kafir, Zaidiyah. Mereka sebatas mengutamakan Ali terhadap seluruh sahabat. Semua sahabat mulia, tapi yang paling mulia adalah Ali bin Abi Thalib. Itu namanya Syiah Zaidiyah. Kalau kita kafirkan Zaidiyah, nah ini kita sudah menyimpang dalam masalah akidah. Nah baru yang kedua, Syiah Imamiyah, itu diperselisihkan statusnya. Itu disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau menegaskan ketika ditanya bagaimana kasusnya ada Syiah
berdakwah kepada orang-orang Mongol, orang Mongol masuk Islam. Kata beliau, lebih baik masuk Islam mazhab Syiah daripada dia kafir. Selesai perkara kalau gitu. Nah gitu. Jadi ternyata ketika ucapan-ucapan beliau itu ditimbang secara keseluruhan, baru kita paham. Jadi yang dimaksud kafir oleh beliau adalah yang betul-betul menyimpang tadi, ya. Ismailiyah misalnya, Nusairiyah, gitu ya. Yang konon katanya sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Maka itu sudah masuk pada hukum kafir secara general, tapi orang per orang tidak bisa kita vonis, ya. Nah itu, jadi tidak mengkafirkan ahli kiblat karena konsekuensinya berat. Vonis itu bisa kembali kepada diri kita sendiri dan tidak memastikan orang itu masuk surga atau neraka. Tapi kalau kita bilang jangan melakukan dosa, jangan minum minuman keras karena minum minuman keras bisa membawa ke neraka, itu tidak memvonis, itu menyampaikan. Karena kadang-kadang ada orang mengingatkan jangan berzina, zina itu dosa. Emang kamu yang megang kunci surga dan neraka gitu ya? Kan gak nyambung, dia tidak sedang memvonis, dia mengingatkan, gitu ya. Nah itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya, oh ahli neraka kamu, gitu ya, nah itu tidak boleh. Memastikan orang ahli neraka, ahli surga itu tidak boleh. Orang per orang itu tidak boleh. Tapi kalau kita mengatakan perbuatan kafir atau perbuatan dosa itu membuat seorang masuk ke neraka, itu boleh. Karena kita tidak memvonis, ya. Jadi bedakan dua hal tersebut. Kemudian kita tetap mengharapkan ampunan untuk orang-orang berdosa. Tetap mendoakan. Dalam khutbah Jumat itu selalu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi bukan hanya mukminin mukminat tapi muslimin muslimat. Artinya apa? Bukan hanya yang keimanannya itu betul-betul terjaga, tapi juga yang anggot-anggotan itu termasuk yang harus kita doakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ketika kita jengkel ini disuruh sholat berat banget, sulit banget, mudah-mudahan masuk neraka kamu gitu ya. Nah itu sudah menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh didoakan seperti itu. Gitu ya. Nah itu emosi sesaat. Gitu ya. Dari syaitan. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah meyakini azab kubur, alam barzakh dan juga hisab di akhirat. Karena ada sebagian yang tidak meyakini azab kubur. Itu sudah menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian kecintaan pada generasi salaf. Kita klarifikasi makna salaf. Salaf artinya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Hanya 3. Jadi yang disebut sebagai salaf hanya 3 generasi yang ditazkiyah atau direkomendasikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah zaman sahabat, tabiin dan tabiut tabiin. Setelah itu bukan salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim itu bukan ulama salaf. Ini perlu kita klarifikasi karena ada yang salah paham dengan istilah salaf, gitu ya. Mereka kategorinya ulama kholaf, ulama belakangan. Ulama salaf itu 3 generasi pertama. Imam madhab itu semuanya ulama salaf. Ya. Nah, jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya menyatakan mencintai para salaf. Maksudnya di sini khususnya para sahabat. Kenapa harus ada doktrin mencintai salaf dalam konteks para sahabat? Karena muncul ajakan untuk membenci beberapa orang sahabat. Ada yang mengajak untuk membenci Ali, ada yang mengajak untuk membenci Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena di antara para sahabat pernah terjadi perselisihan. Pernah terjadi peperangan di antara para sahabat sendiri. Ini sebenarnya noda hitam masa lalu kaum muslimin. Tapi kita sampaikan, ketika mereka berselisih, kemudian mereka berperang seperti itu, kita tetap mencintai semuanya. Tetap mencintai semuanya. Kenapa? Semuanya sahabat Rasul. Mereka hanya salah paham yang cuma memang konsekuensinya terlalu berat. Ya, sampai harus berperang, mengorbankan nyawa. Dan kita tetap memuji mereka atas kelebihan-kelebihan mereka dan mereka adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak boleh menekankan, tidak boleh membenci satupun dari sahabat Nabi.
baik membenci Ali bin Abi Thalib atau membenci Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Itu ya. Nah, bagaimana sikap kita sebelum ini? Oh, tadi mohon maaf terpencet N tadi ya. Wah, ada bid'ah juga. Jadi berprasangka baik, mereka adalah sahabat Nabi, kemudian mereka berijtihad, walaupun ijtihadnya ada yang benar ada yang salah, tapi ala kulli hal itu salah ijtihad saja. Sudahlah, mereka sahabat Nabi dan semuanya adalah orang-orang baik. Itu adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu singkatnya. Bid'ah ini juga yang banyak menjadi perselisihan ya mengenai masalah bid'ah. Tapi yang disepakati bid'ah dalam masalah agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada tuntunannya dalam agama, maka bid'ah itu dilarang. Ini bisa dicek teksnya di Ihya Ulumuddin. Nah, cuma apa definisi bid'ah itu yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan pokoknya kalau nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Ada yang mengatakan kalau nggak ada di zaman Nabi tapi masih ada sangkutan dalilnya, dalil umum, maka itu tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Sebagai contoh, puasa nisfu Sya'ban. Katakanlah hadisnya dhaif, katakanlah maudhu. Ini kasar saja gitu ya. Anggaplah nggak ada dalilnya. Oke, apakah tidak ada sama sekali dalil umumnya? Ada. Apa? Ayamul bid, 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. Itu dalil umum. Gitu ya. Artinya tidak bisa disebut bid'ah dalam perspektif mayoritas ulama. Karena selama ada dalil umumnya tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Karena kalau tidak ada dalilnya semua jadi bid'ah, mohon maaf, bid'ah pertama dalam Islam itu adalah Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman Nabi tidak ada Quran itu disatukan dalam satu mushaf. Bid'ah kedua, bukan hanya ditulis dalam satu mushaf, ditulis dalam bahasa Quraisy dan dibikin jadi 7. Tulisannya ada perbedaan menurut perbedaan qiraat. Itu bid'ah juga dilakukan oleh Utsman bin Affan. Gitu ya. Artinya selama ada sangkutan dalilnya itu tetap bisa dilakukan atau diamalkan selama bukan ibadah mahdhoh. Selama bukan ibadah mahdhoh atau ibadah ritual. Itu yang jadi pegangan kita semua. Ini agak panjang, jadi kita singkatkan dengan kaidahnya saja, bahwa ada perbedaan, ada yang meluaskan makna bid'ah, mempersempit makna bid'ah, tapi mayoritas ulama mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu pandangan mayoritas ulama. Ya, kita bisa cek ke mazhab Hambali ataupun mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain. Ya. Nah, boleh diuji betul mayoritas atau tidak gitu ya. Karena waktu kita sedikit, maka kita persingkat saja seperti itu. Nah, karena ada yang kaget, Imam Nawawi dalam kitab beliau yang tentang Quran itu, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kok menekankan jangan melakukan bid'ah, gitu ya. Imam Nawawi melakukan bid'ah, tapi kok banyak pengikutnya melakukan bid'ah? Nah, ini melakukan bid'ah dalam perspektif orang lain, tapi bukan dalam perspektif mazhab Syafi'i, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah, ya udah, ditelan pendapatnya kita masing-masing, jangan dipaksakan untuk yang lain. Itu cara untuk mempersatukan kaum muslimin. Sedekah bermanfaat untuk orang yang meninggal, kita bersedekah atas nama orang tua kita, karena ini ada dalam riwayat hadis juga, doa juga sama. Tapi kemudian di antara ulama ada yang memperluas, mengkiaskan, bukan cuma sedekah, tapi kita baca Al-Fatihah, pahalanya juga bisa kita kirimkan. Dalam mazhab Hambali mengatakan pahala itu seperti sil'ah, barang. Kalau kita punya barang, maka barang itu terserah mau kita kasih ke orang atau enggak, gitu ya. Itu dikias, dan itu pendapat di antara para ulama, gitu ya. Kemudian karomah para wali, ini kita skip saja karena kurang lebih kita sudah paham. Wali itu betul-betul ada orang-orang soleh yang di dalam hadis disebutkan dia tidak hanya mencukupkan dengan yang wajib, tapi juga melakukan yang sunnah. Nah, singkatnya, dalam akidah kita harus bersifat moderat. Ya. Kemudian tidak hanya tekstual, tapi sebaiknya juga rasional. Kenapa? Karena tuntutan zaman kita. Karena tuntutan zaman seperti itu. Zaman semakin rasional, maka kalau kita tidak menggunakan dalil atau dasar rasional, ya, jangan-jangan nanti akan muncul aliran-aliran sesat yang baru. Nah, dikhawatirkan seperti itu.
tapi tentu harus dipandu dengan teks. Itu ya. Kemudian bagaimana akidah itu mempersatukan? Akidah yang benar adalah yang menyatukan. Ketika dia memecah belah, berarti ada yang salah dengan keyakinannya. Dan terakhir, akidah itu kemudian terwujud dalam bentuk akhlak kehidupan kita sehari-hari. Demikian kesimpulan dari bab akidah, ya, dari Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumiddin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu taala a'lam bishawab. Silahkan, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi kita bicara tentang masalah takdir ya, takdir. Nah, ini nanti ya pertanyaannya menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahu definisi daripada takdir itu adalah ketetapan Allah yang telah ditetapkan, yang memang tidak ada peran manusia sama sekali. Maksudnya hanya menjalankan saja. Sebagai contohnya ada dalil yang mengatakan itu yang soheh 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta ini, ya sebelum negara itu habis, bahwa di lauh mahfuz itu telah dituliskan takdirnya manusia. Makhluk itu telah dituliskan oleh Allah. Artinya di sini peran makhluk tidak ada, Allah yang menentukan sendiri, ya kan? Di lauh mahfuz itu. Nah, kemudian di dalam kisah-kisah di dalam hadis itu ada dikatakan begini, seseorang yang tinggal sebentar lagi dia mau masuk surga, tapi karena takdirnya mendahului maka dia masuk neraka. Itu ada kisah seperti itu. Dan sebaliknya, seseorang yang tinggal sebentar lagi takdirnya mau masuk neraka, tapi karena takdirnya mendahului dia akhirnya masuk surga. Nah, itu kan ada seperti itu percontohannya kan. Kemudian yang lainnya kita lihat Allah tidak akan merubah nasib suatu orang atau kaum itu dalil juga kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Nah itu juga artinya di sini kalau kita nalar, ya kan, perannya Tuhan di sini sepertinya di dalam contoh tadi itu sepertinya tidak mutlak. Ya, bahwa itu padahal kita tahu tadi bahwa takdir itu betul-betul Allah yang menetapkan. Tidak ada peran yang manusia sama sekali. Tadi dikatakan bahwa kita menyebutkan takdir itu adalah korelasi antara peran Allah dan peran manusia. Kan gitu tadi. Nah, tapi dari statement sebelumnya tadi yang saya sebutkan tadi itu ternyata tidak juga ada peran manusia. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah? Apa yang telah ditetapkan itu kok masih dipertanggungjawabkan juga nanti? Itu ya. Padahal itu bukanlah hasil kreasi si makhluk itu, tapi yang telah ditetapkan Allah. Ya, seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu. Nah, itu yang seharusnya ini masih mungkin dia kalau kita menggali tentang takdir tadi, ya itu dia. Kenapa kok harus dipertanggungjawabkan juga, ya kan? Padahal itu bukanlah kreasi daripada si makhluk itu, tapi Allah telah menetapkan, ya kan, di lauh mahfuz, ya kan? Nanti kamu akan jadi ini, tidak ada peran manusia di situ sama sekali. Nanti dikatakan bahwa ternyata ada korelasinya, ya kan? Bahwa takdir itu ada Allah, ada makhluk di situ. Nah, satu lagi nih, mengenai Allah itu hadis juga benar sangat dekat, bahkan lebih dekat dari ukuran nandimu, benar kan? Ada itu kan? Nah, ayat. Hah? Ayat. Iya. Nah itu juga kalau dinalar, berarti Allah itu ada, ya kan? Sangat dekat sekali, lebih dekat daripada bulan nandimu. Maka sebagian orang mungkin bisa beranalisa Allah ada dalam dirinya Allah. Ini juga suatu hal yang perlu kita diskusikan. Betul. Terima kasih Ustaz atas pandangannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama masalah takdir. Ini mohon kita
pelan-pelan karena ada satu bagian yang hilang, bisa salah kesimpulannya. Ada satu kata kunci untuk menyatukan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk, yaitu maha tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata kuncinya. Jadi takdir itu mudahnya begini. Kita ini sebelum masuk, takdir itu ada dua. Pertama ikhtiari, pilihan manusia. Setelah dia berbuat baru terjadi. Yang kedua ittirori. Ittirori itu dia tidak melakukan terjadi, atau dia melakukan A hasilnya B. Itu namanya ittirori. Yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah takdir ikhtiari yang sudah dipilih oleh manusia itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Jadi dari sisi pertanggungjawaban, karena dia yang memilih maka dia yang bertanggung jawab. Itu ya. Nah, dari sisi sebab akibat. Kemudian yang kedua, nah ini kita masuk. Takdir itu termasuk perbuatan manusia, karena perbuatan kita itu adalah makhluk, diciptakan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau perbuatan kita makhluk, lantas bagaimana pertanggungjawabannya? Jadi begini, takdir yang berupa perbuatan makhluk itu adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas mengenai masa depan. Ketika manusia diberikan kebebasan, apa yang akan dia lakukan nanti ketika hidup di dunia. Maka dari maha taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditulislah takdir. Jadi Allah itu sudah tahu manusia itu ketika diberi kebebasan, dia nanti mau melakukan apa. Ketika Allah kasih musibah, dicoba dengan musibah, dia akan melakukan apa. Itu semua Allah sudah tahu. Maka maha taunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ditulis di dalam qada atau di dalam qadar. Kalau qada sudah terjadi, di dalam qadar itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Meskipun itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mutlak, itu semua ciptaan Allah, manusia dan perbuatannya itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah menciptakan, itu berdasarkan prinsip al-adalah, adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar menunjukkan keadilan itu, Allah memberikan kebebasan pilihan kepada mereka untuk memilih. Akhirnya mereka memilih melakukan perbuatan amal buruk. Dan ketika manusia, orang ini kelihatan soleh, tapi ketika Allah kasih ujian di akhir hidupnya, nanti kemudian akan tahu, Allah sudah tahu apakah dia akan berbalik kafir atau dia akan tetap bertahan dalam iman. Itu Allah sudah tahu. Makanya dalam hadis itu tidak hanya disebutkan fayasbiqu alaihil kitab, tidak berhenti sampai di sana. Masih disebutkan fayamalu bi amali ahlin nar. Orang yang sejengkal lagi masuk surga, tapi didahului oleh catatan takdirnya, fayamalu, maka dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke neraka. Jadi bukan hanya disebutkan didahului oleh catatan kitabnya, tapi disambung dengan beramal dengan amalan ahli neraka. Permasalahannya kita nggak tahu kalau kita nanti melakukan perbuatan apa, itu kita nggak tahu. Maka untuk takdir yang konteksnya perbuatan, itu kita tidak boleh menyandarkan diri pada takdir. Hasil akhirnya takdir, tapi ketika belum terjadi itu pilihan kita. Ketika kita memilih, maka kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita itu. Kita memilih kafir, harus siap dengan neraka. Kita memilih surga karena kita milih beriman karena kita ingin masuk surga. Semua pilihan itu ada konsekuensinya. Begitu ya. Nah, itu konsep takdir. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perbuatan manusia itu ditetapkan berdasarkan maha tahunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia diberikan kebebasan, mereka akan melakukan apa. Tapi yang jelas perbuatan manusia itu ikhtiar, pilihan mereka sendiri. Maka layak untuk dipertanggungjawabkan dengan masuk surga atau neraka. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Mohon maaf tadi. Kedekatan. Nah ini, makanya kenapa Asy'ari itu lebih kita bisa sebut moderat.
Dalam masalah ini mereka itu bisa mencegah supaya tidak terjadi paham tadi, menganggap Allah itu ada dalam diri kita. Kadang-kadang ketika disebutkan Allah turun dalam hadis, itu ada orang yang mengira Allah betul-betul turun secara fisik ke langit gitu ya. Ini menurut Asy'ari ya, menurut Asy'ari. Tapi tidak begitu harusnya. Kenapa? Karena kalau semua bisa disimpulkan sebagai fisik, kedekatan fisik, maka ayat tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepada makhluk itu daripada urat nadinya, urat lehernya sendiri. Itu maknanya adalah Allah itu maha tahu. Nah, ditakwil oleh Asy'ari gitu, ditakwil oleh Asy'ari. Justru Asy'ari ini yang menyelamatkan, jangan sampai orang itu berpaham wahdatul wujud misalnya, menganggap bahwa manusia itu menjelma menjadi Tuhan. Nah, itu yang dikhawatirkan ya, pemahaman seperti itu. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa makna akrob, lebih dekat, itu maknanya adalah maknawi, bukan makani, bukan secara fisik tapi secara maknawi. Bahwa Allah itu dibilang lebih dekat, maksudnya apa? Allah lebih tahu terhadap diri kita. Kadang-kadang kita itu nggak paham diri kita seperti apa, Allah lebih tahu. Allah lebih ya, mengetahui dan juga ya mengetahui lah ya. Agak sulit mencari bahasa atau kalimatnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita maknai tidak dekat secara fisik ya. Dalam masalah ini itu yang lebih selamat adalah ketika kita menggunakan metodenya Asy'ari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tidak ada lagi ya. Nah, ini mohon maaf agak mundur sedikit, tapi anggap saja ini pengganti dari sarapan pagi begitu ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.